Oke, kita lanjut ya guys. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sesmita. Saya mahasiswi Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur, jurusan D3 Kebidanan Samarinda. Di video kali ini, saya akan membahas tentang apa itu virus corona dan kenali gejalanya. Simak videonya terus ya. Guys, kita masuk yang pertama. Apa itu virus corona? Jadi virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada hewan dan manusia. Nah, di virus ini bisa menginfeksi manusia dengan beberapa penyakit seperti penyakit flu dan penyakit fatal lainnya. Contoh seperti Middle East Respiratory Syndrome. Nah, itu dan masih banyak sih penyakit-penyakit yang lainnya yang bisa menyebabkan kematian. Jadi virus corona ini sangat berbahaya. Lanjut ya teman-teman, bagaimana proses penyebaran virus corona? Nah, penyebaran virus corona ini sangat mudah sekali karena melewati tetesan cairan. Ketika orang yang terinfeksi itu bersin atau batuk, itu bisa membuat orang terdekatnya juga terinfeksi karena tetesan cairannya tersebut bakal tertinggal dan masuk ke dalam paru-paru. Wah, bahaya sekali ya teman-teman. Maka dari itu kita diperintahkan untuk memakai masker ketika keluar rumah atau berada di tempat orang teman-teman. Maka dari itu kita dilarang dulu untuk berkumpul dengan teman-teman lainnya atau berkumpul dengan orang banyak yang tidak tinggal serumah dengan kalian. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah orang terdekat kita ini terinfeksi atau tidak. Jika terinfeksi, kita juga bakal langsung terinfeksi. Maka dari itu kita diperintahkan untuk di rumah saja. Teman-teman, nyinggung masalah masker ya nih. Kenapa sih kita sangat penting untuk memakai masker? Nah, menggunakan masker dapat mengurangi penyebaran penyakit pernapasan. Namun menggunakan masker tidak menjamin penyebaran penyakit ini benar-benar berhenti. Jadi memakai masker, penyakitnya juga belum tentu langsung sembuh ya teman-teman. Nah, lalu cara pencegahan lain yang bisa dilakukan adalah menjaga kebersihan, menutup mulut dan hidung jika Anda batuk dan bersin, dan menghindari kontak dekat dengan pasien virus corona. Selain itu juga jarak setidaknya 1 meter antara dengan pasien. Bukan hanya kita menggunakan masker dan berdiam di rumah saja, melakukan social distancing, tapi kita juga selalu mencuci tangan setiap saat. Nah, kalau saya pribadi, jika saya keluar rumah, saya menggunakan masker dan saya juga mempersiapkan hand sanitizer. Nih, lebih simpelnya. Nih. Jadi kalian juga wajib sih punya hand sanitizer. Lebih bagusnya lagi sih menggunakan air yang mengalir. Tapi ketika kalian jalan, kalian bisa menggunakan hand sanitizer. Itu pengalaman aku sendiri. Jadi kalau misalkan, ini juga bisa jadi tips kalian semua ya. Jadi ketika aku keluar dari rumah, itu pakaian yang aku gunakan tidak aku gantung, tapi aku langsung mencuci supaya mencegah, siapa tahu ada virus-virus kayak gitu, karena kita kan tidak tahu. Jadi ketika aku keluar rumah itu saya mencuci baju saya dan mandi seperti itu. Ini juga bisa jadi tips buat kalian ya untuk menjaga sekali kesehatan kalian, karena kalau kalian tertular, kalian juga bisa menularkan keluarga kalian. Kita juga menjaga makanan kita. Kita kurang-kurangi untuk beli makanan di luar karena kita tidak tahu apakah di luar sana yang jualan itu apakah terinfeksi atau tidak. Apalagi kan penjual makanan juga sering bertemu dengan orang banyak. Jadi lebih baiknya kita memasak makanan sendiri di rumah. Kalian bisa buka YouTube untuk melihat resep-resep masakan yang biasanya kita makan di kafe-kafe, sekarang sudah banyak di YouTube, jadi kalian bisa buat di rumah. Gejala-gejala virus corona, karena kita harus mengenali gejala-gejala virus corona. Yang pertama, dari hari pertama hingga ketiga itu seperti masuk angin biasa dan terasa sakit tenggorokan yang ringan, terus tidak demam dan tidak lelah, makan dan minum secara normal. Masuk ke hari keempat masih sama sakit tenggorokan, namun di sini lebih ditambah dengan rasa mabuk. Selain itu juga suaranya juga serak dan suhunya meningkat 36,5 derajat Celcius. Nah, ini setiap orang berbeda-beda ya teman-teman. Lanjut, hari kelima sakit tenggorokan, suaranya serak, tubuh demam ringan, suhu berkisar 36,5 hingga 36,7 derajat Celcius. Lalu tubuh lelah, merasa nyeri pada persendian. Lanjut, hari keenam, demam meningkat jadi 37 derajat Celcius, batuk kering atau berdahak, sakit tenggorokan
tenggorokan saat makan, berbicara, atau menelan. Keluhannya juga ada mual, sesekali sulit bernapas, jari sakit, diare, dan bisa muntah-muntah juga ya teman-teman. Pada hari ke-7, demam lebih tinggi dari 37,4 hingga 37,8 derajat Celcius. Dan batuk lebih banyak, begitupun dahaknya. Jadi batuk itu berdahak ya teman-teman. Nyeri badan, kepala terasa berat, frekuensi napas pendek sesekali, diare makin sering, dan juga muntah-muntah. Pada hari ke-8, demam tinggi minimal 37,9 derajat Celcius. Napasnya juga sulit, setiap kali bernapas terasa berat. Batuk terus-menerus, sakit kepala, nyeri sendi, sakit punggung. Pada hari ke-9, gejala bertambah buruk. Demam semakin tinggi, batuk tidak mereda, lebih buruk dari sebelumnya. Meski sudah berusaha, masih kesulitan bernapas. Nah, mungkin di hari ke-9 ini mulai panik nih pasti. Dikira ini pasti sudah virus corona karena kondisinya lebih buruk dari sebelum-sebelumnya. Hari ke-9 hingga hari ke-14 itu untuk memantau. Jadi 14 hari berfungsi untuk paling pantau agar orang yang menunjukkan gejala terinfeksi COVID-19 dapat segera ditangani. Maka dari itu, jika kita dari luar atau dari mana gitu guys, kita disarankan untuk dikarantina 14 hari. Nah, itu fungsinya untuk mengenali gejala-gejala jika memang terinfeksi corona. Oke guys, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap social distancing ya. Jangan keluar-keluar rumah terlalu sering, tetap di rumah aja. Terima kasih. Assalamualaikum.